Yang jelas respon keluargaku nggak setuju. Awalnya sih dari awal yang aku memang mulai mempelajari, aku memang hide story aku dari ibuku, bapakku, dan kakakku karena mereka di rumah tuh 3 orang yang sangat nentang sih. Kalau bapakku sih nggak tahu nentang atau nggak, cuman memang dia orangnya no comment. Yang tahu itu adik aku gitu. Nah barulah sekitar 2 minggu yang lalu aku terbuka sama ibu aku. Ya, aku stitch video aku yang barusan. Aku sambil mau kasih lihat juga kalau itu video udah lama aku tag dan sekarang kondisi kamar aku kayak gini ya. Karena aku udah mau pindahan. Jadi aku mau cerita sedikit gimana aku bisa sampai nangis denger lagu-lagu rohani. Dulu aku pernah dalam posisi yang kayak bener-bener gak ngerti harus gimana, harus ngapain, karena aku punya problem yang besar. Terus hari perharinya aku cuman mencoba cari ketenangan sih. Gimana ya biar gak terlalu pusing, gimana ya biar bisa ngadepin semuanya, gimana ya biar aku gak ketakutan. Sampai emang aku kan tiap pagi tuh suka setel musik dari YouTube sambil aku beres-beres kamar dan lain-lain. Nah secara random keputarlah lagu rohani. Terus aku ngedenger enak gitu. Lagu pertama yang aku suka lagu rohani itu Bapa Kau Setia. Dan kebetulan di YouTube itu di akhirnya tuh ada kayak semacam nasihat pengalaman dari mungkin tuh disebutnya pendetanya gitu ya. Dan ada satu kalimat di situ yang aku ingat sampai sekarang dan aku yakini. Jadi dia membahas soal pembangunan gereja yang kayak suatu hal yang mustahil gitu karena butuh banyak persiapan yang lumayan sulit. Tapi di situ Bapak itu bilang, memang sulit tapi tidak mustahil. Nah dari kata-kata itu aku kayak ngerasa punya semangat baru. Ngerasa kayak kebuka pikiran aku, oh iya. Kalau kita yakin, kita percaya, semua hal tuh yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Asalkan Tuhan izinkan. Dan semenjak saat itu aku rajin dengerin lagu-lagu rohani yang lainnya. Karena kebetulan random kan keputer gitu aja dari YouTube gitu. Kalau kita udah satu ngedenger lagu rohani terus kan selanjutnya itu kan autoplay gitu loh. Ya udah deh, akhirnya aku hafal lagu-lagu lainnya. Dan aku sering nyanyiin setiap kali aku live streaming di TikTok. Dan aku selalu ingatkan buat penontonku untuk toleransi. Tapi aku juga gak keberatan untuk nyanyi lagu religi. Walaupun jujur aku gak tahu artinya karena lagu religi kan bahasa Arab gitu. Tapi aku tetap suka keduanya. So, salam toleransi. Oke, karena aku udah mandi, jadi kita lanjut cerita ya. Yang jelas respon keluargaku nggak setuju. Awalnya sih dari awal yang aku memang mulai mempelajari, aku memang hide story aku dari ibuku, bapakku, dan kakakku karena mereka di rumah tuh 3 orang yang sangat nentang sih. Kalau bapakku sih nggak tahu nentang atau nggak, cuman memang dia orangnya no comment. Yang tahu itu adik aku gitu. Nah barulah sekitar 2 minggu yang lalu aku terbuka sama ibu aku. Ya pasti respon dia nggak mau, nggak terima gitu. Tapi ibuku sangat baik, dia bilang gini, aku bakal terus doain kamu supaya kamu tetap kuat iman Islamnya gitu. Aku cuma bisa bilang amin. Dan aku pasrahin kalau misalnya memang Tuhan mau aku bersamanya, Tuhan pasti mudahin aku. Hai teman-teman, mau ngelurusin sedikit. Jadi ada satu orang yang komen, dia nge-share soal toleransi sebenarnya dalam Islam menurut dia.
Tapi memang komentarnya gue hapus karena di bawahnya tuh ada banyak komentar lain yang menurut gue ujung-ujungnya tuh kayak timbul perdebatan. Gue nggak mau karena gue pure di sini nge-share soal diri gue aja, bukan mau nge-share ke yang lain-lain. Jadi gue nggak mau tuh kalau misalnya komentar itu kebaca sama gue ternyata kayak ada kubu pro ke A, pro ke B, pokoknya kayak gitu gue nggak mau. Makanya gue hapus aja daripada panjang. Nah gue hapus, terus dia komen di video gue yang lain. Akhirnya gue hapus lagi dan gue blokir aja. Terus ternyata dia follow ke Instagram gue dan komen di reels gue. Akhirnya gue DM dia, gue bilang, maaf komentarnya saya hapus karena nimbulin perdebatan. Dia bilang katanya, loh kok nimbulin perdebatan? Gue kan cuman ngasih tahu aja kalau toleransi itu bukan yang seperti lo bilang. Padahal seingat gue gak bilang toleransi itu gini loh guys, sering dia denger lagu rohani, nyanyiin dia lagu rohani. Enggak, gue gak bilang toleransi itu begitu. Jadi dia ini khawatir guys, orang-orang tuh bakal punya pemikiran bahwa ya toleransi itu tuh denger lagu rohani, nyanyi lagu rohani, baca Alkitab kayak yang gue lakuin. Enggak, gue tuh ngomong kayak gitu kan cuma nge-share ini yang lagi gue jalanin sekarang, bukan bilang gitu loh caranya toleransi, bukan. Gue emang ada bilang kalau gue nonton film tentang Yesus itu gue merasa kayak oh ini yang bikin orang tuh kagum sama Yesus, oh ini ya pengorbanannya, ini yang bikin orang tuh percaya, yakin dan sayang banget sama Yesus gitu. Dan gue bilang, dan gue pun merasakan itu. Nah mungkin itu yang bikin gue punya rasa toleransi yang tinggi. Sebenarnya gue gak mau ngeklaim kalau toleransi gue tinggi gitu loh, tapi ya memang kalian juga banjirin video gue dengan komentar yang seperti itu kan. Gue gak ada maksud nyombongin diri dan gue pun gak bangga dibilang kayak gitu. Intinya tolong jangan salah paham, beberapa video yang gue upload selama hari ini lah ya, itu cuman cerita dari apa yang gue alamin. Jadi jangan pada baper, gak ada maksud ngegiring. Sebenarnya gue males ngupload video ini, tapi ya gak apa-apa lah, biar gak ada salah paham. Soalnya ini soal agama dan agama itu sensitif gitu. Gue ingetin lagi, salam toleransi. Kalau gak suka skip aja. Bakal murtad ini. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Terlalu kasar sih sebenarnya kalau disebut murtad, tapi memang sudah dari sananya kalau orang Islam keluar dari agama Islam itu memang disebut murtad, jadi nggak bisa disalahin. Tapi ini yang nggak murtad juga belum tentu masuk surga. Dan sekali lagi urusan agama, kepercayaan, keimanan itu urusan pribadi, nggak bisa dipaksain. Kamu maunya saya tetap dalam Islam misalnya nih, tapi saya nggak taat, nggak ada jaminan surga juga buat saya gitu sih. Tapi doain yang terbaik aja ya. Semoga kamu kuat dalam keimanan kamu. Hai guys, maaf gak bisa balasin komennya satu-satu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah doain aku yang baik-baik. Aku masih sibuk ngurus pindahan. Makasih juga teman-teman yang udah nge-DM aku di TikTok ataupun di Instagram, yang nawarin untuk ngajarin biar lebih kenal Yesus. Makasih. Yang ngingetin juga untuk baca Al-Quran dan sholat. Makasih. Yang udah ngatain aku juga, kayak seakan aku emang dari kecil itu gak pernah sholat, atau gak diajarin sholat, atau gak pernah ngaji. Makasih. Aku gak benci, aku terima kasih banyak. Berarti kalian peduli. Tapi sekali lagi, aku di sini cuman sharing soal kenapa aku suka lagu rohani, kenapa aku tertarik untuk lebih mengenal. Bukan berarti aku mau convert atau ganti agama, bukan.
Kalau memang kalian pengen aku teguh dalam Islam, doakan aja yang baik-baik. Kalau memang kalian mau menghina juga ya silahkan. Aku cuman mau doain yang baik-baik buat kalian semua. Aku cuma mau ngomong yang baik-baik buat kalian semua. Karena aku ingat pesan di film itu. Kalau nggak salah waktu itu salah satu murid Yesus mau ngebunuh orang pakai pisaunya gitu. Terus Yesus bilang gini, jangan kamu membunuh orang dengan pisaumu. Nanti intinya kayak nanti kamu pun akan mati dengan cara yang sama gitu loh. Maaf tapi kalau misalnya masalah ya kalimatnya, sepengingat aku kayak gitu sih. Itulah kenapa aku pengennya ya udah doa yang baik-baik aja buat kalian. Tapi kalian kayaknya nggak perlu deh ngelontar komentar yang gimana-gimana. Karena aku juga takut kayak kesannya bikin kalian tuh punya ruang yang A itu lebih baik, B itu lebih baik, A itu lebih baik, B itu lebih baik. Please, aku cuman sharing, aku cuman belajar. Aku bukan berarti aku kayak apa ya mau menggiring kalian untuk pindah agama atau apa, enggak. Aku cuman cerita gue kagum gitu sama sosok Yesus karena ini, udah gitu aja. Gue suka lagu rohani karena ini, udah, nggak lebih. So thank you perhatiannya.